warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dimatikan yang ini ya. Nah, ini. Kalau yang lain boleh dibuka saja. Gak apa-apa, dibuka saja ya. Yang lain boleh. Nah, memang nanti di akhir kita akan lagi ya. Itu lagi. Kalau dua-dua nggak masuk benar ya. Di awal ada misalnya. Oke, di semua saja Pak. Nah ini materi di pertemuan kedua adalah metode penilaian investasi. Dia terbagi ya, ada part 2 ya. Dan sekarang kita masuk di part 1. Kita akan bicara tentang cash flow, lebih banyak cash flow. Namun beberapa teorinya, konsep untuk di part 2 juga. Nah ini bagaimana kita menilai sebuah investasi. Ini dari beberapa pemikiran, beberapa konsep teori dalam rangka kita menilai sebuah investasi. Namun sebelum itu kita akan bahas dulu apa itu pengakaran modal ya. Jadi ketika sebuah proyek dari sebuah perusahaan atau ada investasi dari sebuah perusahaan di dalam internal perusahaan itu sendiri atau di luar eksternal perusahaan, nah itu ketika sebuah proyek tersebut akan layak atau tidak layak untuk disetujui, maka diperhitungkan dalam pengangkatan modal ya. Kalau dia layak, maka dia akan masuk dalam capital budgeting atau pengangkatan modal dianggarkan. Dia dibuat nilainya akan diperhitungkan di dalam anggaran. Itu dikenal dengan capital budgeting. Jadi kegiatan apa saja dalam capital budgeting itu yang dilakukan kita nantinya kalau kalian nanti menjadi seorang manajer keuangan, itu nanti ada 2 langkah. Pertama kita harus mengestimasi aliran kas ya yang dihasilkan dari investasi tersebut. Kemudian bagaimana mengevaluasi aliran tersebut sehingga diperoleh kesimpulan apakah usulan investasi tadi ya, proyek tadi itu layak dilakukan atau tidak. Itu ya pemikiran. Yang berikut adalah penilaian terhadap aliran kas untuk pokok bahasan kita ini ya. Ini bagaimana kita menilai apakah dengan menggunakan aliran kas apakah ini dapat keuntungan hingga perusahaan dengan menghasilkan keuntungan tadi, sebuah proyek tadi diharapkan akan dapat menghasilkan kas untuk ditanamkan kembali. Namun belum tentu juga selain keuntungan, belum tentu juga dalam bentuk kas, sehingga bisa saja perusahaan mempunyai kas yang lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah keuntungan yang dilaporkan. Nah itu juga ya. Jadi ada eksplisit dan implisitnya ya. Bentar, apakah jalan? Pak tanya dulu screen-nya. Jalan tidak? Screen-nya jalan tidak ya? Bagaimana? Jalan Pak. Oke, bagus ya. Jadi kita. Nah, di dalam modal atau capital budgeting ada kriteria penilaian yang akan kita pelajari pada part 2. Misalnya ini ada accounting rate of return, kemudian payback period ya, kemudian interval of return IRR ya,
kemudian net present value, dan profitability. Ya, ini nanti kan kita pelajari di part 2 minggu ke depan ya. Nah, anggaran modal, capital budget itu ada rencana belanja proses akumulasi tetap. Namun kalau itu dinamakan anggaran modal. Kalau capital budgeting itu ada keseluruhan proses analisis proyek-proyek yang pengembaliannya diharapkan akan berlanjut dari 1 tahun ke tahun berikutnya dan menentukan proyek mana yang akan dilakukan. Jadi capital budgeting itu merupakan sebuah cara kita menilai investasi. Kalau sudah kita yakin bahwa menurut penganggaran modal nilai investasi kita dia layak untuk dilakukan, diselenggarakan, maka itu dimasukkan dalam anggaran modal perusahaan. Ya, jadi cari cara untuk ini. Lalu yang berikut, slide berikut, bagaimana pentingnya penganggaran modal dilakukan. Ya, itu ada dampak jangka panjang ya. Jadi umur ekonomi dari suatu aktiva yang dibeli menggambarkan ramalan implisit namanya. Ketika waktu aktiva tersebut, jadi bagaimana dampaknya jangka panjang itu dengan melihat umur ekonomi dari suatu aktiva yang dibeli tadi. Ya, misalnya kita beli gudang gitu, atau beli peralatan, nah itu bagaimana dampaknya terhadap jangka panjang. Lalu kita menentukan kapan seharusnya saat ketersediaan aktiva modal tadi. Nah, penganggaran modal yang tepat akan memperbaiki penentuan saat pengadaan aktiva dan kualitas aktiva yang dibeli. Jadi saatnya sendirinya. Kemudian kita menentukan kapan saat yang paling tepat ini proyek ini dilakukan ketika dia sudah studi dalam rising fund itu menghitung ya. Penambahan aktiva selalu membutuhkan dana yang besar, seperti itu ya. Setelah kita beli peralatan, kendaraan dan sebagainya, sebelum membelanjakan uangnya dalam jumlah besar, seharusnya yang membuat penganggaran, seharusnya kita membuat penganggaran yang tepat. Karena uang dalam jumlah besar tidak akan tersedia secara otomatis ya. Biasanya orang akan mendapatkan modal ada dari utang ya, dari pinjaman hipotek jangka panjang, atau juga melalui penjualan saham atau obligasi ya. Obligasi juga utang. Kalau saham itu penyertaan yang gitu ya. Jadi, nah, usulan investasi atau investment proposal itu biasanya berbentuk misalnya penggantian investment, maka kita mempertahankan usaha, kita masih menggantikan karena peralatan yang rusak ya, mobil yang rusak, itu replacement misalnya ya. Kita melakukan penggantian dalam rangka menunjang operasional perusahaan. Ada juga penggantian dalam rangka penghematan biaya ya. Misalnya kita mau melakukan penurunan dari biaya tenaga kerja atau penurunan dari bahan baku. Nah, kita membutuhkan peralatan misalnya ya, atau sumber tenaga juga seperti itu, mengurangi pemakaian listrik, maka kita membutuhkan peralatan. Peralatan itu juga akan diperhitungkan dengan manfaat dari dalam kaitannya dengan efisiensi dan cost efisiensinya ya. Ada juga yang investment proposal itu adalah ekspansi pasar, perluas segmen jual pasar terhadap produk yang ada. Untuk peningkatan omset misalnya saja, kita perlu mengembangkan saluran dan fasilitas distribusi pemasaran. Jika kita perlu membuat sebuah kantor perwakilan pemasaran ya. Jadi bisa melihat apakah dengan munculnya kantor dengan kas
besar pada produk yang baru. Kalau kita ada produk yang baru, maka kita akan melakukan segmentasi atau evaluasi pasar, maka kita membutuhkan investasi juga, ya. Misalnya kita memerlukan gudang atas produk kita yang baru tadi, ya. Kita memerlukan peralatan, ya, packing, pengemasan dan sebagainya. Kalau produk baru kan berarti packing listnya, pengemasannya, wrapping dan packing itu dibutuhkan, ya. Kemudian ada lagi proyek keamanan lingkungan yang kaitannya dengan proyek limbah, ya. Jadi perusahaan itu kalau dia tidak mengatasi limbah ada level A, level C, level B. Jadi dia akan kena, ya. Nah, dan memang kan bisa ditutup, ya, kalau memang dia tidak mampu mengatasi limbah yang dikeluarkan tadi. Kan biasanya ada satu proyek yang namanya proyek limbah yang mengubah limbah tersebut menjadi limbah yang layak dibuang. Nah, menjadi mudah, ya, dibuang ke sungai, dia bisa diserap ke sungai, dibuang ke sungai. Nah, itu membutuhkan peralatan, ya, itu, ya. Kemudian ada lagi yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan pemerintah, misalnya tujuan perburuan dan persyaratan penggunaan. Nah, ini juga itu juga membutuhkan biaya, ya. Misalnya kita mau investasi terkait misal mematuhi ketentuan pemerintah terhadap pajak, ya, atau terhadap polis asuransi. Dalam tenaga kerja, perusahaan harus menyelenggarakan jaminan untuk hal itu, maka itu dibutuhkan biaya. Juga artinya kita akan mematuhi ketentuan pemerintah dengan melakukan investasi atau investment dalam kaitannya mematuhi tadi ketentuan pemerintah. Kalau tidak dimatuhi kan maka perusahaan akan diperingatkan. Jadi ini berikut alasan atau pentingnya keputusan investasi itu apa sih? Dan ini akan sangat terkait, ya, kenapa kita memutuskan sebuah investasi tadi. Ada 3 metode. Arti pentingnya itu, ya, kenapa kita perlu sekali memikirkan atau memperhitungkan atas pentingnya investasi itu diukur, ya. Pertama, karena dana kita itu akan terikat dalam jangka panjang. Jadi kondisinya nanti kalau terikat dalam jangka panjang kan sangat terkait dengan kondisi perusahaan atau kondisi dari cash flow perusahaan. Dan kita juga akan berpikir bagaimana memperhitungkan bagaimana investasi yang kita curahkan itu terhadap harapan yang akan kita terima. Jadi harapan yang akan datang itu apa? Nah, ini dibutuhkanlah peramalan yang kuat, ya. Dibutuhkan peramalan yang kuat, ya, kuat. Ini ada metode, ada payback method, ya, metode yang berdasarkan pada jumlah tahun yang dibutuhkan, ya. Berapa lama kita mengembalikan investasi tadi itu dikenal dengan payback method, ya. Tentunya berdasarkan harapan dari arus kasnya itu yang akan kita. Kemudian net present value, ya, seperti kita sudah pelajari sebelumnya, kita akan menilai berdasarkan nilai sekarang atas pengambilan masa depan yang didiskontukan pada saat itu. Jadi ada cost of order, apakah net present value ini layak nilai saat ini, ya, atau kita memperhitungkan kita guna, ya. Seperti telah kita pelajari sebelumnya. Yang kemudian ada lagi internal rate of return atau rate of return method, dikenal dengan IRR, ya, adalah metode yang didasarkan pada tingkat suku bunga yang menyeimbangkan nilai sekarang dari bunga. Ada keseimbangan dari suku bunga. Jadi kita akan membuat sebuah batasan
antara yang bisa yang bisa dihasilkan oleh sebuah investasi dan bagaimana ketika suku bunga itu naik, apakah investasi mulai tetap layak atau tidak. Maka itu biasanya menggunakan dua tingkat bunga ya. Nah, dari dua bunga yang kita rancang ya, ini kita boundary, kita batasi tadi, apakah investasi yang kita lakukan tadi tetap layak atau tidak. Jadi misalnya kita batasi dengan suku bunga, bagaimana kalau suku pada waktu kita hitung suku bunga yang berlaku misalnya 15% atau 10% kalau sekarangnya 7%. Nah, bagaimana kalau suku bunga nanti naik menjadi 10%? Suku bunga yang diterapkan ya. Suku bunga yang diterapkan itu artinya pemerintah menetapkan suku bunga itu, misalkan apakah tetap layak ya, tetap layak investasi tadi atau tetap di atas dari suku bunga yang telah ditetapkan pemerintah jika terjadi bunga atau ya itu ARR. Jadi menyimbangkan, jadi biasanya ada dua tingkat suku bunga yang ditentukan. Nah, pada minggu ini materi kali ini cuman batasan kita pada part 1 ini adalah tentang aliran kas flow ya, aliran kas atau aliran kas flow ya. Nah, bagaimanapun juga setiap usulan pengeluaran modal capital expenditure selalu mengandung dua macam aliran kas. Yang pertama outflow of cash atau cash out ya, aliran kas keluar dan yang diperlukan untuk investasi baru. Kita mengeluarkan kas, kita artinya uang yang ada di kas kita akan keluar ya. Kemudian ada kas masuk, inflow of cash ya, atau cash in ya kalau kita. Itu pendapatan dari investasi yang sering disebut dengan net cash profit atau disebut dengan profit. Jadi kalau kita itu nilai kas masuknya, profit itu nilai kas masuknya, net cash profit itu pendapatan yang diterima dari investasi. Jika kan kalau pendapatan yang diterima dari investasi atau profit tadi, nah itu kan masuk ke dalam kas. Nah, kita akan membandingkan antara misalnya di metode part 2 itu akan membandingkan ini ya, antara kas masuk. Aliran kas awal biasanya diperhitungkan pada tahun ke-0 sebelum investasi dilakukan. Ya, kemudian aliran kas tersebut biasanya merupakan aliran kas keluar ya, kas outflow, karena biasanya dalam tahun pertama itu biasanya 0 sampai 1 tahun itu kita belum memiliki kas inflow ya, kas masuknya ya. Dan biasanya ini kas outflow ini dipakai untuk investasi pada sifat tetap, pabrik dan tetap lainnya, dan investasi pada kerja ya. Ada lagi namanya terminal cash flow. Ini merupakan aliran uang kas yang diterima pada akhir, yaitu pada akhir ya. Jadi kalau kita ngomongnya residu, nilai sisa, jadi dari modal, dari nilai sisa dari dan modal kerja tadi, dari hasil investasi tadi. Ini untuk menghitung kedua aliran tadi, dan kas masuknya ya, khusus untuk pada aliran kas masuk. Nanti kan kalau kas keluar dan kas membandingkan antara kas keluar dan kas masuk nanti di part 2 ya, di bagian 2 minggu depan ya. Nah, ini kita pada aliran kas masuk dikenal dengan operational cash flow, cash inflow di OCF, orang OCF ya. Aliran kas masuk terjadi selama umur investasi ya. Kita akan memperhitungkan jumlah aliran kas masuk yang terjadi selama umur investasi, dan tentunya berasal dari pendapatan yang diperoleh dan dikurangi biaya yang harusnya dikeluarkan. OCF. Yang pertama, kalau kas masuk itu kita asumsikan sebagai laba, maka dia akan memiliki ilmu seperti ini ya.
learning after tax. Jadi IAT itu adalah learning after tax. IAT ya, ditambah penyusutan ketika tanpa menggunakan utang, misalnya menggunakan saham ya. Kalau kita menggunakan utang maka kita ada bunga ya, dikurang pajak kan, utang ada bunga dan di bunga itu ada pajak. Jadi kalau kita menggunakan minjem dari bank maka kita akan dikenakan bunga ya, bunga pinjaman atau bagi hasilnya ya, atau nisbahnya kalau pinjaman syariah ya, atau kita menggunakan obligasi misalnya, itu kita akan ada bunganya yang kita berikan kepada orang pemegang obligasi. Obligasi itu pernyataan utang, kita meminjam dari orang yang atau perusahaan yang mau beli obligasi. Nah, rumusnya obligasi sama perusahaan ditambah bunga, jadi ditambah bunga dikali 1 min tax pajaknya. Jadi kan 1 min tax itu untuk mengurangi memperhitungkan pajak ya, pajak itu ya. Oke, kita coba dicontoh saja ya. Contohnya yang satu ya, contoh kalau OCF tadi, operational cash flow tadi, kita menggunakan saham ya, tanpa hutang. Jadi nilai investasi tanpa menggunakan hutang. Nah, dalamnya dapat intinya dari maksudnya dari saham, misalnya saham preferred atau saham biasa atau saham stok ya. PT contoh seperti ini. PT ABC akan mendirikan usaha dengan nilai investasi senilai 300 juta dengan dibiayai modal sendiri. Artinya ini dengan dia tidak, tapi owner pemilik perusahaan punya modal sebesar 300 juta, sehingga dia menggunakan paling tidak mereka, beberapa owner mereka itu akan menyerahkan uangnya kepada perusahaan untuk penyelenggaraan investasi ya. Umur ekonomis dari usaha tadi, pendidikan usaha tadi adalah 3 tahun dan bisa disebutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai investasi, tanpa nilai investasi habis ya. Perkiraan pendapatan setiap tahun, ini estimasi saja, bahwa setiap tahun selama umur ekonomi 3 tahun tadi dapat 200 juta ya. Ada biaya sebesar 200 juta biaya tunai, dan ini belum termasuk penyusutan. Ada pajak, jadi ada pajak juga terhadap hasil ya, pajak pajak atas bunga tadi ya. Jadi hitunglah operasional kas bunga atau OCF dalam kas. Nah, kita pertama-tama kita menyusun bagaimana penyusutan itu. Kita ambil uangnya untuk kita masukkan dalam biaya penyusutan, artinya uangnya nanti ada di kas ya. Tapi bisa diperhitungkan menjadi aliran pada waktunya ya. Di penyusutan 300 juta dibagi 3 karena garis lurus itu dibagi 3 ya, 1 juta per tahun ya. Kemudian estimasi laba dan rugi pendapatan para juta. Nah, perkirakan pendapatannya kan selama umur ekonomi tadi, biayanya ada 200 juta. Nah, biaya penyusutan kita tambahkan 100 juta. Padahal sebenarnya biaya penyusutan ini adalah hasil yang kita ambil dari hasil pendapatan itu untuk kita perhitungkan sebagai biaya. Jadi pajak mengakui ini boleh dianggap sebagai biaya ya. Jadi kita mengakui itu kan biaya pengakuan, jadi rekognisi atas sebuah hasil kas yang masuk, dan kita akan ambil kas masuk itu kita perlakukan sebagai biaya. Total biayanya ada 300 juta ya, 200 juta sama 100 ya kan, jadi 300 ya, pajaknya 20%, enggak 20 juta. Learning after tax-nya adalah 80 juta. Bagaimana menghitung OCF-nya? OCF-nya adalah 80 juta ditambah 100 juta.
Jadi uang yang benar-benar masuk ke dalam kas itu adalah 80 juta hasil earning after tax ditambah penyelidikan. Tapi begini, sebetulnya di kas kita itu labanya itu earning after tax itu karena apa? Secara eksplisit dan secara implisitnya itu adalah ada namanya penyusutan 180 juta. Jadi sehingga labanya operasional kas ini itu ada 180 juta. Ya. Jadi secara cash kita punya uang 180 juta yang kita peroleh dari pendapatan atau dari laba setelah pajak itu 80 juta dan dari hasil penjualan itu 100 juta. Gitu ya. Ini kalau orang membuat kembali dari penjualan uang 400 juta tadi kembali, ya uang 300 juta tadi kembali, lalu mereka dapat keuntungan double kan. Jadi nilai investasinya kembali ditambah lagi dengan hasil dari laba. Oke. Nah ini bagaimana kalau OCF-nya pakai utang? Kita tidak pakai modal sendiri atau pakai komponen saham ya. ABC akan mendirikan usaha tentunya yang sama, hanya jadi tambah saja sebuah option tertentu, sehingga akan membuat variasi dan soalnya. ABC akan mendirikan usaha dengan nilai investasi sama 300 juta, 50% dari modal pinjaman dengan bunga 25% per tahun. Jadi ya, sisanya modal sedikit. Umur ekonomi tetap sama 3 tahun dan disusunkan dengan metode garis lurus yang sama tanpa nilai sisa. Lalu perkiraan pendapatan juga sama ya selama umur ekonomi ya, dan biaya tunai sama juga 200 ya, belum termasuk dan pajak atas laba itu 20% ya, pajak atas. Nah kita biasa seperti tadi kita menghitung dulu, lalu kita masukkan estimasi laba ruginya pendapatannya 400 juta, biaya tunai, nah biaya pusat tetap 100 juta ya, ambil dari sini. Tinggal total biaya yang bisa diperhitungkan itu adalah 300 juta. Laba usaha, EBIT, earning before income tax, before ya. Kalau EBIT ini after, earning after tax ya. EBIT-nya adalah 100 juta, bunganya karena bunganya adalah 25% ya, maka akan menjadi 30 juta 500 ribu dari 25% dikali 150 juta kan, karena kita mungkin cuma 50% dari 300 juta ya. Dan earning before yang diberikan dengan bunga pinjaman itu adalah 62 juta 500, turunkan karena ada bunga. Pajaknya menjadi 12 juta 500, kemudian earning after tax-nya menjadi 50. Bandingkan dengan yang tadi, karena tadi itu sebelumnya modalnya digunakan modal sendiri, kalau sekarang 50. Aliran cash flow-nya menjadi seperti ini ya. Kita perhitungkan dulu labanya, earning after tax-nya, earning after tax-nya 50 juta ditambah penjualan ditambah lagi 30 dikurang dikali satunya 20% ya. Pajak atas bunganya 150 ditambah 30 ya, hingga dikali 1 dikurang 0,2 karena pajaknya pajak atas pajaknya itu atas adalah 0,2 ya, bunga dan juga 150 ditambah 30 sama dengan 180. Kalau dengan begini kita lihat hasilnya sama aja, nah, 80 ya, kas flow-nya adalah kas flow, tapi
di dalam sini mengandung peran pajak juga. Kalau kita lihat sama sih, karena kan kita lebih untung lebih baik pakai modal sendiri ya, lebih baik minjem ya, ada utangnya tapi tidak, karena memang nanti ada pajak yang ditangguhkan dan ya. Jadi kalau kita lihat aliran kasnya itu tetap 140 juta. Namun aliran kas ini dan karena kita pakai minjem ya tidak seluruhnya, maka laba kita turun dari 80 juta menjadi kayak itu ya. Tapi uang yang masuk tetap 80 juta dulu, nanti baru didistribusikan, misalnya ada menjadi kas ya untuk operasional kembali, karena ada kas distribusikan juga seperti itu. Namun ada yang kita tangguhkan tadi kita. Oke, ini saja yang Pak Jaya sampaikan pada Pak Hakim. Pak akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.